Keluarga kecil Al dengan Diandra pun menuju ruang santai, sebuah ruangan yang memang hampir selalu menjadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Mereka pun telah sampai di ruangan itu. Al dengan Adinda duduk saling berdampingan, tak lupa putranya si kecil Aganta juga duduk di samping kiri sang Momi, sedangkan Damian jangan ditanya, bocah kecil yang satu itu sudah sangat lengket dengan Diandra, sehingga membuat Damian pun ingin duduk bersama di samping onti barunya itu. Sekarang kuenya sudah siap mau dipotong, tapi tunggu dulu, sebelum onti memotong kuenya, onti mau kenalan lagi sama kalian twins. Kalau nama Damian onti sudah tahu nama panggilannya, tapi tidak dengan nama lengkapnya, boleh ya onti kenalan sama kalian lagi? Seru Diandra setelah semua orang duduk tenang. Si kecil Aganta dan juga Damian pun mengangguk, nampaknya kedua bocah kecil itu tak merasa keberatan dengan permintaan onti baru mereka. Kalau Damian namanya Damian siapa sayang? Tanya Diandra pada Damian terlebih dahulu. Mungkin karena ia sudah merasa akrab dengan Damian. Kalau nama pandan Namian Uti, nama Na adalah Mian Delal Diodino, kalau nama panjangnya Damian Onti, namanya adalah Damian Geral Georgino. Sahut Damian yang menurutnya sudah benar pengucapannya. Diandra mengernyit setelah mendengar jawaban dari mulut mungil Damian sendiri. Diandra merasa bingung dengan bahasa Damian. Diandra berusaha memahami bahasanya. Aduh, Damian bicara apa sih? Dia menyebutkan nama atau apa? Batin Diandra bingung. Pu. Al berusaha menahan tawanya. Al merasa sangat lucu dengan tingkah interaksi antara Damian dan juga Diandra. Adinda pun juga tak kalah merasa lucunya. Adinda tersenyum melihat bagaimana usaha Diandra untuk memahami bahasa cadel putranya. Putraku mengatakan kalau namanya itu Damian Geral Georgino. Sahut Al pada akhirnya. Oh, Damian Geral Georgino, maaf ya sayang, onti kurang paham dengan bahasamu hihihihi. Sahut Diandra dengan senyuman tak enaknya. Hehehe, dak apa Uti, Mian bika-bikala cama Uti kada Mian dah cenang hehehehe, tidak apa onti, Damian bisa bicara sama onti saja Damian sudah senang. Sahut bocah kecil itu dengan senyumannya. Bagus itu, onti suka sikap Damian yang seperti ini, sepertinya onti memang harus lebih banyak mengobrol dengan kalian ya, agar onti bisa paham bahasa kalian. Sahut Diandra. Kalau yang tampan yang satu ini namanya siapa? Sepertinya dari tadi kamu diam sayang. Lanjut Diandra lagi kali ini pada Aganta. Nama Naatu Anta Delal Diodino, namanya aku Aganta Geral Georgino. Sahut Aganta dengan santainya. Oh, jadi namanya Aganta Geral Georgino, benar atau salah yang onti ucap? Sahut Diandra yang menurutnya benar. Iya, benar. Sahut semuanya yang ada di sana. Mereka berlima nampak akrab, meski pertemuan mereka masih belum saja jam, namun kebersamaan mereka terasa begitu hangat. Dan benar, setelah hampir 10 menit Diandra bertamu di ruangan itu, datanglah dua sosok wanita parubaya dengan membawa nampannya masing-masing. Ya, wanita parubaya yang dimaksud adalah Bu Ima dan juga Bu Tarsi, asisten rumah tangga yang memang sudah lama menjadi bagian dari keluarga Georgino. Ini tuan, nyonya, minumannya. Seru Bu Ima dengan meletakkan beberapa minuman segar di meja sana. Didampingi dengan Bu Ima yang juga meletakkan belasan piring khusus kue dan juga spatula sebagai pemotong kuenya. Baik Bu Ima maupun Bu Tarsi, sama sekali masih belum melihat keberadaan Diandra, dua wanita parubaya itu masih begitu fokus pada pekerjaannya. Setelah apa yang dibawa oleh Bu Ima dan juga Bu Tarsi telah selesai ditata dengan rapi, kini dua orang wanita parubaya itu pun siap ingin kembali lagi ke dapur. Namun baru saja mereka hendak melangkah, tiba-tiba saja. Bi Ima, Bi Tarsi. Panggil Diandra. Sontak Bu Ima dan juga Bu Tarsi pun menoleh ke arah suara dan memanggilnya hingga. Dek, dan betapa terkejutnya mereka, ya Bu Ima dan juga Bu Tarsi begitu sangat terkejut akan sosok wanita yang saat ini tengah menatap mereka.
bagaimana tidak, setelah sekian lama tak melihatnya kini mereka berdua telah melihatnya kembali. Nona Diandra, seru Bu Ima dan Bu Tarsih dengan melongo. Iya, aku Diandra, sahut Diandra dengan tersenyum. Ya Allah Non, ini benar Nona Diandra, seru Bu Ima lagi yang masih tak percaya. Iya, ini benar Non Diandra. Ya Allah, kapan Non Diandra datang Non? Timpal Bu Tarsih juga. Iya, ini benar Diandra Bi, Diandra baru sampai 2 hari yang lalu. Sahut Diandra. Ya sudah ayo, Bi Ima sama Bi Tarsih kok malah diam, ayo duduk di sini, kita makan kue bersama. Lanjutnya lagi. Yeay asyik, kita mau makan kue, yeay asik, kita mau makan kue. Seru si kecil Damian dengan antusias yang ternyata sudah terlihat tak sabar ingin memakan kue stroberinya. Tak ingin membuang waktu lama, akhirnya Diandra pun memotong kuenya menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya penghuni rumah Al, termasuk Ivan dan juga 4 orang bodyguard yang lainnya. Ini, kuenya untuk Damian, dan yang ini untuk Agatha. Seru Diandra dengan memberikan kue itu pada sepasang tangan mungil Agatha dan juga Damian. Maci Uti, terima kasih Onti, sahut kedua bocah kembar itu. Iya, sahut Diandra. Jujur saja Diandra cukup kagum dengan respon si kecil Agatha dan juga Damian, meski mereka berdua masih balita, namun adab dan tingkah laku mereka dalam menyikapi orang dewasa benar baik. Bahkan kedua bocah kecil ini tahu bagaimana caranya berterima kasih tanpa harus disuruh oleh kedua orang tuanya lagi, betapa melekatnya ajaran kebaikan yang sudah tertanam pada anak sekecil mereka. Pasti kalian menjadi anak yang menggemaskan dan baik seperti ini karena kasih sayang dan didikan dari momi kalian, batin Diandra. Selepas dari itu, Diandra kembali mengambil 2 potong kue lagi yaitu untuk Adinda dan juga Al. Ini, Adinda kuenya, seru Diandra dengan memberikan potongan kue itu. Terima kasih Kak, Diandra maaf, seru Adinda dengan mengambil kue itu. Iya, tidak apa-apa, panggil saja aku kakak, sepertinya usiamu masih di bawahku, sahut Diandra dengan tersenyum. Ini Al kuenya. Lanjut Diandra lagi dengan memberikan potongan kue itu pada Al. Tidak usah aku makan berdua saja dengan istriku, ini sudah cukup, tolak Al yang menurutnya sudah halus. Dek, hati Diandra begitu terhenyak mendapati penolakan dari Al, bahkan untuk sepotong kue pun Al ingin makan bersama dengan istrinya. Diandra hanya bisa tersenyum, meski sebenarnya, perasaannya begitu sangat miris mendapati sikap penolakan Al, seorang laki-laki yang dulunya begitu sangat mendambakan dirinya. Oh baiklah, sahut Diandra dengan tetap berusaha memancarkan senyumannya. Ternyata kamu sudah benar berubah Al, benar sudah tidak ada bekas apapun di hatimu tentangku, semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga kecil kalian, batin Diandra. Diandra kembali menatap potongan kue yang tadi, ya, pada siapa lagi akan diberikan jika bukan pada para pekerja di rumah Al. Ini Bi Ima, Bi Tarsih kuenya, ini untuk Bibi berdua dan juga yang lainnya yang bekerja di sini termasuk Ivan ya Bi, seru Diandra lagi. Oh, tentu Non, pasti kami akan membagikannya, sahut Bu Ima. Ya sudah Tuan, Nyonya, Nona Diandra, Bi Ima sama Bi Tarsih pamit dulu ya, seru Bu Ima sebelum akhirnya ia dan juga Bu Tarsih berlalu menuju dapur. Tuena enak ya Mian, kuenya enak ya Damian, seru Agatha. Tiba-tiba, nampaknya karena sepotong kue strawberry telah berhasil membuat bocah kecil yang jarang berbicara itu menjadi mau berbicara. Enak cetali, enak sekali, sahut Damian dengan mengangguk. Kuenya enak ya, baiklah, nanti kalau Onti Diandra main ke sini lagi, akan Onti bawakan lagi kuenya, sahut Diandra. Boleh Uti, Tita mau, sahut Damian dengan senyuman menggemaskannya.
Nampaknya Damian tak ingin kehilangan kesempatan memakan kue strawberry lagi jika sang onti yang membawanya. Sayang, tidak kasihan pada onti kalian nak yang harus membawa kue ke sini. Ujar Adinda. Tidak apa-apa, lagi pula aku senang kok, bisa membawa kue untuk mereka, santai saja Adinda. Sahut Diandra. Iya, benar Momi, santai kada iya, benar Momi, santai saja. Sahut Damian, nampaknya bocah kecil itu merasa senang karena sang onti menuruti keinginannya. Adinda hanya bisa pasrah dengan tingkah kedua putranya, meski yang berbicara adalah Damian tidak dengan Aganta, namun tetap saja jika diamnya Aganta putranya juga sebagai bentuk jika Aganta juga setuju dengan keinginan Damian, tapi ya sudahlah. Ayo sayang, kamu tidak ingin memakan kuenya, anak-anak sudah memakannya loh. Seru Al tiba-tiba karena sedari tadi istrinya masih mendiamkan kuenya. Iya mas. Sahut Adinda. Diandra dan juga si kembar sudah menikmati kuenya, sedangkan Adinda dan juga Al, sepasang suami istri itu masih baru akan menikmati makan kue. Ini mas dulu yang makan. Seru Adinda dengan memberikan sendok kecilnya. Al pun langsung menurut saja, dan Al langsung memakan kuenya. Setelah satu suapan telah berhasil, kini Al ingin menyuapi istrinya. Ayo sayang buka mulutmu. Pinta Al. Tidak perlu mas, Adinda mau makan sendiri saja. Tolaknya. Aduh sayang, apa susahnya sih membuka mulut, suamimu ini kan ingin menyuapimu sayang, ayo buka mulutmu istriku. Pinta Al lagi dengan menyodorkan potongan kuenya. Dan benar, Adinda pun menerima suapan potongan kue itu. Diandra menyaksikan keromantisan sepasang suami istri itu. Sepertinya hari ini adalah hari di mana hal pahit yang menguji keikhlasan hatinya harus ia keluarkan seluruhnya tanpa ada yang tersisa sedikit pun, dan mungkin perlakuan manis Al pada istrinya Adinda adalah sebagai wujud jika semua kenangan indah yang sudah ia lalui bersama dengan Al memang harus sirna. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Batin Diandra berdoa. Sang waktu masih terus berjalan dengan mengiringi hari-hari, 1 bulan telah berlalu yang menandakan jika kini usia kehamilan Adinda sudah berusia 7 bulan. Acara 7 bulanan masa kehamilan pun telah usai, meski hanya dihadiri oleh keluarga inti, namun masih berjalan dengan penuh hikmat, mungkin disebabkan karena doa tulus dari para orang tua lah yang membuat semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam kamarnya, Adinda banyak menerima hadiah dari keluarganya, mulai dari baju wanita hamil hingga perlengkapan bayi yang begitu lengkap, kecuali pakaian bayi. Hampir separuh dari keluarga inti itu sudah kembali ke kediamannya, termasuk Vita dan juga Andrew, dan kini di ruangan kamarnya hanya ada Al, Adinda, dan juga pamannya Herdi. Adinda. Panggil Herdi. Iya paman, ada apa? Sahut Adinda. Ini, paman ada sesuatu untukmu nak. Serunya dengan memberikan sebuah benda kotak, ya apalagi isinya jika bukan perhiasan. Adinda pun menerima hadiah yang diberikan oleh pamannya, sebelum akhirnya Adinda membuka kotak perhiasan itu. Dan benar, di dalamnya terdapat sebuah kalung indah dengan sebuah intan yang bergantung sebagai mainannya. Paman, ini indah sekali. Serunya dengan masih menatap kagum pada kalung indah itu. Kalung ini, paman buat khusus untukmu nak, kalung dengan model seperti ini hanya ada satu, jadi paman harap, kamu tidak lagi menghilangkannya. Sahut Herdi dengan mengelus pucuk kepala Adinda. Dek, dada Al terasa terhenyak, Al yang mendengar penuturan dari paman Herdinya itu pun begitu tersinggung, bagaimana tidak, apa yang dikatakan oleh paman Herdinya itu mengingatkan Al akan kesalahan fatal yang telah diperbuatnya dulu, dan bahkan kalung Adinda yang dulu itu pun masih belum Al kembalikan. Sini, biar paman yang memakaikan. Pintanya pada sang keponakan. Adinda pun tak menolak permintaan pamannya, ia membiarkan saja jika pamannya ingin memasangkan kalung itu sama seperti pada saat pamannya dulu memasangkan kalung juga di ulang tahunnya yang masih berusia 5 tahun.
Selesai, kamu sangat cantik nak dengan kalung ini. Seru Herdi lagi. Terima kasih paman, kalungnya indah. Sahut Adinda dengan tersenyum. Baiklah nak, paman tidak bisa berlama-lama lagi, ontimu dan juga Rania pasti sudah menunggu di luar sana. Seru Herdi lagi. Al, panggil Herdi. Iya paman. Sahut Al. Jaga Adinda dengan baik nak, paman tidak ingin Adinda terluka lagi, cukup satu kali saja kesalahan fatal yang dulu sudah kamu perbuat, dan paman tidak ingin ada kesalahan dari kamu lagi, paman minta padamu Al, bahagiakanlah selalu Adinda. Peringat Herdi pada menantunya ini. Pasti paman, Al akan terus berusaha untuk membahagiakan istri Al yang baik hati dan tulus ini. Sahut Al. Baiklah, paman rasa tidak ada lagi yang perlu paman sampaikan, ya sudah, kalau begitu paman mau pulang dulu Adinda. Seru Herdi lagi pada sang keponakan. Iya paman. Sahut Adinda. Kap, satu kecupan hangat dari Herdi telah berhasil mendarat di pucuk kepala Adinda sebelum akhirnya pria parubaya itu benar-benar keluar dari kamar keponakannya. Dan kini di kamar mewah itu hanya ada Adinda dan juga Al, memang tidak begitu ramai karena si kecil Aganta dan juga Damian masih bermain dengan onti Rania mereka. Al berpindah posisi dengan duduk di dekat sang istri yang tengah mengandung itu, lebih tepatnya Al duduk di bibir ranjang kasur. Dielusnya perut buncit istrinya itu dengan lembut. Al menatap wajah cantik nan imut istrinya itu. Dan Kap, Al mencium kening istrinya dengan lembut. Sayang, seru Al dengan tanpa mengalihkan pandangannya pada sang istri. Iya mas. Sahut Adinda lembut. Kamu masih terlihat sangat muda istriku, wajahmu tidak pernah berubah dari dulu, masih sama seperti Adinda yang masih berumur 18 tahun, bahkan jika kamu bersama si kembar, pasti orang lain akan mengira jika mereka adalah adik-adikmu. Seru Al dengan nadanya yang terdengar datar, nampaknya Al sedang mengkhawatirkan sesuatu. Lalu, kenapa mas? Sepertinya mas sedang mengkhawatirkan sesuatu. Sahutnya yang sedikit bingung. Iya khawatir, bagaimana aku tidak khawatir sayang, usiaku sekarang 32 tahun jalan 33 tahun, dan aku sudah terlihat tua, dan kalau aku sudah berumur 50 tahun dan aku jalan sama kamu, pasti orang lain akan mengira jika aku sedang jalan dengan putriku yang masih seorang mahasiswa. Sahut Al dengan segala kejujurannya. Adinda cukup tersentak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya Al, bagaimana bisa sang suami yang ia kenal sebagai sosok yang tidak suka mempedulikan tanggapan orang lain bisa memiliki pemikiran seperti itu, bukankah suaminya tidak pernah khawatir jika orang lain menilai salah? Mas, kenapa Mas Al bicara seperti itu? Mas sama sekali belum tua, malah Mas semakin bertambahnya usia malah terlihat semakin tampan. Sahut Adinda, namun dengan sedikit malu-malu. Untuk sejenak Al tersenyum mendengar sahutan istrinya, namun tetap saja tak dapat menghilangkan kekhawatirannya. Meski yang kamu katakan itu benar, tapi kan tetap saja sayang aku khawatir jika suatu saat kamu berpaling dariku karena aku sudah tua, ya meski aku tampan, tapi tetap saja kan, karena ketampanan itu tidak bisa mencegah penuaan, bukan karena aku tidak percaya pada cintamu sayang, tapi karena aku tahu di luaran sana masih banyak laki-laki yang menginginkanmu. Sahut Al panjang lebar. Adinda terdiam mendengar ungkapan rasa khawatir suaminya, jadi inikah alasan mengapa suaminya melarangnya pergi keluar sendiri meski itu dampingi oleh supir, kecuali memang karena ada hal penting, jadi suaminya Al merasa takut jika dirinya akan diambil oleh laki-laki lain. Adinda mengulurkan kedua tangan mungilnya, lalu ia meraih rahang tegas sang suami, dipandangnya wajah suaminya itu lekat-lekat. Kap, Adinda mencium kening suaminya itu dengan lembut. Mas tidak perlu khawatir jika Adinda akan berpaling pada laki-laki lain, dan perlu Mas Al tahu, tidak peduli meski Mas Al sudah tua, dan mungkin sudah tidak tampan lagi,
Adinda tidak akan pernah meninggalkanmu Mas. Mas, Adinda mencintai Mas Al bukan karena ketampanan Mas, tetapi karena kebaikan yang ada pada diri Mas Al, dan jika Mas Al masih merasa khawatir jika Adinda akan diganggu atau diambil oleh laki-laki lain, maka yang bisa mencegah agar hal itu tidak terjadi adalah Mas Al. Iya, hanya Maslah yang bisa melakukannya, dan Adinda yakin, mereka yang menginginkan Adinda tidak akan berani melakukan apapun pada Adinda. Karena apa? Karena suamiku yang keren inilah yang akan mencegah itu semua. Sahut Adinda tersenyum dengan segala keyakinannya. Al pun tersenyum mendengar penuturan sang istri tercintanya. Iya, benar apa yang dikatakan oleh istrinya. Mengapa dirinya merasa khawatir jika ia sendiri mampu mencegah hal itu? Entahlah, mungkin karena rasa cintanya dan juga rasa tak ingin menyakiti sang istri lagi karena tindakan yang mungkin saja bisa salah, membuat Al memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Al masih tersenyum memandang istrinya. Ada apa Mas? Kenapa sudah tersenyum? Sudah hilang rasa khawatirnya, dasar hihihihi. Seru Adinda. Aku tidak menyangka sayang, jika aku sampai sebegitu mencintaimu. Sahut Al. Tetaplah seperti ini istriku, aku suka dengan kesederhanaanmu, aku suka dengan bagaimana kamu berpikir dan juga mencintaiku, mungkin kamu bukanlah wanita pertama yang aku cintai, dan kamu memang tidak akan bisa menggantikan wanita yang menjadi cinta pertamaku hingga sekarang, Mama. Iya, Mama adalah cinta pertamaku hingga sekarang dan selamanya, tapi meski begitu, kamu memiliki tempat khusus di hatiku sayang. Iya, sampai kapanpun aku akan mencintaimu istriku Adinda. Sahut Al, sebelum akhirnya ia memeluk tubuh Adinda. Aku mencintaimu Adinda. Lanjut Al lagi. Adinda juga mencintaimu Mas. Sahutnya. Tapi, apa Mas Al tidak lupa dengan sesuatu? Lanjut Adinda lagi. Al sedikit mengernyit bingung, lalu ia pun menguraikan pelukannya. Apa tadi maksud istrinya, lupa sesuatu? Lupa sesuatu apa sayang? Tanya Al. Ih, Mas Al lupa atau pura-pura lupa sih? Tanya Adinda dengan sedikit memanyunkan bibirnya. Ya aku memang tidak tahu sayang apa yang sudah aku lupa, ayolah sayang katakan saja, tidak perlu bertanya-tanya seperti ini. Seru Al. Ya kalau Mas Al ingat, tidak mungkin kan Adinda harus mancing agar Mas Al ingat Sahutnya yang semakin manyun. Iya, oke, aku minta maaf sayang, maafkan aku yang lupa, sekarang katakan apa yang belum Masmu ini belum berikan. Pasrah Al pada akhirnya. Adinda nampak diam sejenak, sebelum akhirnya ia pun tersenyum. Hadiah? Iya hadiah Mas, semua orang memberi Adinda dan juga adik yang masih di dalam perut ini dengan hadiah, lalu kenapa Mas tidak memberikan hadiah juga? Sahut Adinda dengan mengelus perut buncitnya. Ya Tuhan, iya sayang aku lupa. Sahut Al dengan menepuk jidatnya sendiri. Tuh kan, Mas Al memang benar lupa. Timpal Adinda. Tak ingin jika sang istri akan semakin kecewa, Al pun langsung bergegas dari ranjang kasurnya. Mau kemana Mas? Tanya Adinda, namun Al tak menyahut. Entah apa yang dilakukan oleh Al, nampaknya ia seperti akan mengeluarkan sesuatu dari lemarinya. Dan benar, Al nampak mengeluarkan sebuah kantong baju yang terlipat dengan sangat rapi, mungkin itu hadiahnya. Sayang, ini coba lihatlah, bagus kan? Seru Al dengan memberikan hadiah itu pada istrinya. Ini baru satu sayang, yang lainnya masih ada di lemari. Imbuhnya lagi. Adinda memperhatikan hadiah yang diberikan oleh suaminya itu, terlihat jelas jika baju ini adalah baju bayi perempuan. Mas Al memberikan baju bayi perempuan. Sahutnya. Iya sayang, ini baju baby girl untuk adiknya Agatha dan Damian. Sahut Al. Tapi Mas, kan si adik masih belum lahir, kita kan tidak tahu apakah adiknya laki-laki atau perempuan. Sahutnya. Aduh sayang, kenapa harus bingung sih, sudah pasti si adik ini perempuan. Sahut Al dengan penuh keyakinannya.
Kenapa Mas bisa seyakin itu? Kan kalau Adinda cek kandungan Adinda selalu melarang dokter untuk mengetahuinya. Mas Al ini ada saja kalau bicara. Sahut Adinda dengan menggeleng. Ya tentu aku yakin meski dokter tidak mengatakannya sekalipun sayang, kan aku yang membuat si adik. Sahut Al dengan tanpa menyaring ucapannya, ia begitu sangat yakin dengan kemampuannya. Adinda tak menyahut lagi ucapan suaminya, kalau sudah seperti ini percuma, toh meski diberi pengertian, suaminya akan tetap pada keyakinannya.